Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Ichtiologi Perikanan C 2020. Kami, kelompok 6, beranggotakan dari saya sendiri, Muhammad Mustafa Siddiq, NPM 172, dan rekan saya. Halo, nama saya Muhammad Abiur Syahir dengan NPM 2301102000142. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Arinindita, NPM 2301010200166. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andi Ramadan dengan NPM 2301110200178. Perkenalkan, nama saya CV Marcelin, NPM 2301102000154. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahaji, NPM 2301110000187. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai identifikasi ikan kembung secara mendalam. Ikan kembung atau ikan yang memiliki nama latin Rastraliger branchisoma termasuk ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis menengah, sehingga terhitung sebagai komunitas yang cukup penting bagi nelayan lokal. Ikan kembung biasanya dijual segar dan diproses menjadi ikan pindang dan ikan asin yang lebih tahan lama. Ikan kembung yang masih kecil juga sering digunakan sebagai umpan hidup untuk memancing cakalang. Morfologi ikan kembung. Ikan kembung memiliki bentuk tubuh ramping dan panjang layaknya sebuah torpedo. Setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh sisik halus dan shock selat tepat di bagian belakang sirip dada dan juga selaput lemak di bagian kelopak mata. Kemudian terdapat sirip punggung berjari-jari keras sebanyak 10 buah dan sirip punggung dengan jari-jari lemah sekitar 11 hingga 12 buah, serta sirip dubur berjari-jari lemah yang juga berjumlah 11 sampai 12 buah. Ikan kembung mempunyai ciri khas warna tubuh biru kehijauan di bagian atas atau punggungnya. Selain itu, pada bagian bawah atau perutnya berwarna putih kekuningan dan cenderung lebih cerah. Ikan kembung juga memiliki garis hitam di dekat sirip dada dan 2 garis hitam tepat di bagian punggungnya. Selain itu, pada tubuhnya terdapat garis berwarna gelap memanjang tepat di atas garis rusuk. Bagian sirip punggungnya berwarna abu-abu kekuningan disertai sirip ekor dan dada berwarna putih kekuningan. Panjang maksimum tubuh ikan kembung mampu mencapai 35 cm dengan rata-rata sekitar 20-25 cm. Ikan kembung termasuk jenis ikan yang aktif di siang hari atau sering disebut sebagai makhluk diurnal. Biasanya, ikan ini akan menjelajahi lapisan pelagis atau lapisan yang paling banyak memperoleh cahaya matahari. Oleh sebab itu, ikan jenis pelagis semacam ini juga kerap muncul ke permukaan sebelum matahari terbenam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran ciri morfometrik pada ikan kembung dengan menggunakan benang dan penggaris. Yang pertama, kita akan mengukur total length atau panjang total pada ikan kembung. Diukur dari kepala hingga posterior ekor. Panjang total yang didapat yaitu 27 cm. Kemudian, mengukur standar length atau panjang baku. Dihitung mulai dari interior kepala hingga pangkal ekor. Panjang baku yang didapat mencapai 23,5 cm. Selanjutnya, mengukur forward length atau panjang sampai lekuk ekor. Diukur mulai dari ujung kepala hingga lekuk ekor pada ikan kembung. Forward length pada ikan kembung mencapai 25,5 cm. Kemudian, mengukur panjang kepala atau head length. Dimulai dari ujung kepala hingga operculum. Pada pengukuran tersebut didapat ukuran panjang kepala mencapai 6,5 cm. Selanjutnya, mengukur panjang predorsal diukur mulai dari jarak interior mulut hingga ujung interior dorsal atau sirip punggung, di mana didapatkan hasil dari pengukuran panjang predorsal yaitu 9 cm. Kemudian, mengukur panjang orbit belakang atau post-orbital length, dimulai dari posterior kelopak mata hingga posterior operculum. Didapatkan hasil dari pengukuran tersebut yaitu 4 cm.
Selanjutnya, menghitung panjang mata atau orbital length pada rongga mata ikan kembung. Diperoleh hasil dari panjang mata yaitu 2 cm. Kemudian, mengukur panjang dasar sirip punggung pertama atau dorsal fin base 1, diukur mulai dari pangkal jari-jari pertama sampai dengan ujung jari-jari belakang. Didapatkan hasil dari pengukuran DFB1 yaitu 4,5 cm. Kemudian, mengukur DFB2. Pengukurannya sama seperti DFB1. Diperoleh pengukuran DFB2 yaitu 3 cm. Selanjutnya, mengukur panjang sirip dada atau pectoral fin length. Diukur mulai dari jari-jari terpanjang sampai dengan pangkal jari-jari belakang. Diperoleh hasil yaitu 2,5 cm. Kemudian, mengukur panjang sirip anus atau anal fin length. Diukur mulai dari pangkal jari-jari pertama sampai jari-jari terakhir. Didapatkan yaitu mencapai 4 cm. Selanjutnya, mengukur panjang sirip perut atau ventral fin length. Diukur mulai dari jari-jari paling panjang hingga pangkalnya. Diperoleh hasil yaitu 2,5 cm. Selanjutnya ciri meristik. Di sini saya akan memberitahu rumus sirip pada ikan kembung. Yang pertama, sirip punggung. Yang kedua, sirip perut. Yang ketiga, sirip dada. Dan yang keempat, sirip anus. Bagian organ dalam dan fungsinya. Berikut termasuk organ pencernaan. Yang pertama ada mulut yang berfungsi untuk menangkap makanan. Lalu selanjutnya ada kerongkongan yang berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut hingga ke lambung. Lalu selanjutnya ada lambung yang berfungsi sebagai penyerapan makanan, mekanik, dan kimiawi. Lalu selanjutnya ada usus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan. Lalu yang terakhir ada anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh ikan kembung. Selain organ pencernaan, pada ikan terdapat juga kelenjar pencernaan, yaitu ada hati yang berfungsi menghasilkan garam empedu, menyimpan vitamin A dan D, tempat menyimpan lemak dan glukogen, dan sebagai penghancur sel darah merah. Selanjutnya, diidentifikasi organ pernafasan, yaitu ada insang yang terletak di balik operkulum, lalu ada gelembung renang yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen pada saat ikan kekurangan oksigen, dan sebagai resonansi pada ikan kembung. Sekian bagian organ dan fungsinya pada ikan kembung.